Aku. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Eko Yuli Cahyono, NIM 202302910281, Fakultas Sosial Politik, jurusan Administrasi Publik, Universitas Kediri. Mengapa kok saya memilih Universitas Kediri atau Fakultas FISIP? Karena pengen jadi bagian dari perubahan. Aku pengen membantu masyarakat, tetapi lewat jalur sistem. Makanya aku pilih jurusan ini. Soalnya kita diajarin mikir kritis dan solutif. Dan terus banyak juga kegiatan di luar kelas, kayak kunjungan ke kantor, kunjungan ke kantor pemerintahan, ikut seminar kebijakan, sampai ke pengabdian ke desa bareng dosen. Banyak banget opsinya. Lulusan dari Fakultas Administrasi Publik bisa jadi ASN, tetap pemerintahan, analis kebijakan, kerja di swasta yang berhubungan sama pemerintah. Jadi buat kalian yang lagi bingung cari jurusan, cobain deh tengok Administrasi Publik di FISIP Universitas Kediri. Sekian, selamat sore. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Setiobudi, NIM 202302010236, Fakultas Sosial Politik, jurusan Administrasi Publik, Universitas Kediri. Jurusan ini tuh pas banget buat kamu yang suka isu sosial, politik, dan tata kelola. Nggak harus jago politik, tapi harus peka sama masalah publik. Di kampus kita belajar mulai dari dasar-dasar administrasi, kebijakan publik, layanan masyarakat, sampai manajemen keuangan publik. Lulus dari administrasi publik ini, kita nggak cuma belajar teori, tapi juga dilatih jadi orang yang peduli dan paham cara kerja sistem di masyarakat. Selanjutnya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andan Busan Nurrozikin dengan NIM 202302910269 dari Fakultas Sosial Politik, jurusan Administrasi Publik, Universitas Kediri. Jadi kenapa sih aku dulu milih jurusan administrasi publik? Jadi dulu tuh aku milih administrasi publik karena pengen ngerti cara kerja negara dari dalam. Kayak gimana sih kebijakannya dibuat, kenapa pelayanan publik bisa lambat. Nah, di sini aku dapat jawabannya. Terus kuliahnya ngapain aja sih? Yang aku suka tuh di sini dosennya tuh nggak kaku, terus banyak diskusi, studi kasus. Terus kadang-kadang kita disuruh bikin simulasi jadi pejabat gitu. Dan suasana kampusnya juga mendukung banget, fasilitasnya oke, dan kita deket banget sama dosen, kayak nggak canggung buat konsultasi. Terus lulusnya ntar jadi apa? Ada juga yang lanjut kuliah S2 atau bikin usaha sosial sendiri. Intinya ini jurusan yang fleksibel dan dibutuhkan di banyak sektor. Jadi segitu dulu ngobrol-ngobrol dari kita, semoga bermanfaat dan makin banyak yang minat kuliah bareng kita di Unik Kediri. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih. Sini saya akan membicarakan perihal Koperasi Merah Putih bersama dua orang sahabat saya. Yang pertama di sini ada Mas Eko dan juga Kak Fahri. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung saja perihal ini, Koperasi Merah Putih. Yang
pertama-tama langsung saja ke Mas Eko. Jadi gini Mas, Koperasi Merah Putih itu sebenarnya apa sih kalau boleh tahu? Jadi gini Mas Oji, Iya ya. terkait Koperasi Merah Putih itu adalah program nasional yang targetnya membentuk koperasi di setiap desa dan kelurahan. Tapi bukan koperasi konvensional, ini fokusnya ke ketahanan pangan, ekonomi lokal sampai layanan publik kayak apotek, sembako murah dan logistik. Kurang lebih seperti itulah. Jadi begitu ya. Jadi udah koperasi yang kayak universal gitu. Sudah menyentuh layanan dasar masyarakat juga berarti Pak? Betul. Dan dibuat supaya desa-desa nggak tergantung sama kota atau tengkulak. Ini bentuk kedaulatan ekonomi rakyat versi desa. Masuk Pak Eko. Kalau Mas Farid sendiri gimana pandangannya tentang ini Koperasi Merah Putih? Koperasi Merah Putih ini sebenarnya adalah strategi untuk membangun ekonomi dari akar rumput. Desa itu pun punya potensi besar, atau selama ini kurang dikembangkan. Dengan koperasi ini potensi itu bisa diorganisir secara kolektif dan berkelanjutan. Jadi seperti itu Mas Oji. Siap. Ini langsung saja selanjutnya, kalau kita ngomongin soal manfaat, Pak Eko pasti udah lihat langsung ya di lapangan tentang gimana koperasi ini berjalan, terus susahnya gimana. Jadi apa sih yang paling terasa sejak koperasi ini mulai dibentuk di desa-desa, terutama di desa Pak Eko sendiri? Terkait manfaat, yang paling kelihatan itu masyarakat sekarang mulai aktif. Mereka bukan cuma jadi penerima bantuan, tapi juga ikut ngurus usaha. Contoh di tempat saya, unit sembako dijalankan bareng warga. Mereka atur stok, harga, sampai promosi. Itulah yang dilakukan masyarakat di desa kami. Di desa mana Pak, kalau boleh tahu? Itu di desa kami, Desa Karangundang, Kecamatan Danau, Kabupaten Blitar. Ya. Keren juga ternyata Pak. Jadi udah kayak startup gitu ya. Tapi versi rakyat kecil gitu. Ya, versi desa lah. Nah, ya. Kalau Farid sendiri gimana melihat sih peluang jangka panjang dari koperasi ini? Kalau peluangnya sangat besar, tapi harus diingat keberhasilannya tergantung pada 3 hal. 1. SDM pengelola, 2. digitalisasi, dan 3. pembinaan terus-menerus. Kalau ini dijalankan, koperasi bisa jadi tulang punggung ekonomi desa. Bagus juga itu buat UMKM di desa-desa kecil, terutama yang tertinggal ya. Tapi gini ya, setiap program, setiap keputusan itu pasti ada tantangan, ada hambatannya juga. Jadi Pak Eko, kalau boleh di-share ke kita nih tentang tantangan terberat di desa, tentang waktu pembentukan Koperasi Merah Putih itu gimana? Iya, tantangan paling berat itu benar apa yang disampaikan oleh Mas Farid tadi, yaitu soal SDM dan mindset. Banyak yang belum terbiasa kerja kolektif. Terus warga juga ada yang skeptis karena trauma koperasi zaman dahulu yang gagal atau disalahgunakan, seperti itu. Jadi butuh pendekatan khusus lebih lagi ya Pak? Betul, edukasi pelan-pelan dan tunjukin hasil nyata, baru masyarakat percaya dan mau ikut terlibat. Dan jangan lupa politik lokal kadang juga jadi penghambat. Koperasi seharusnya netral, tapi ada yang coba bahwa ke arah ranah kekuasaan ini bahaya kalau nggak diawasi. Nah, ini suka banget aku. Di Mas Farid, menurut sampean, gimana sih caranya anak-anak muda itu buat ikut masuk dan aktif di Koperasi Merah Putih ini? Kalau menurut saya sendiri, anak muda tuh punya peran penting. Mereka bisa bentuk dari sisi digitalisasi, promosi produk, bahkan bikin inovasi keuangan koperasi pakai aplikasi. Kalau koperasi ini mau awet, harus dirangkul oleh generasi muda juga. Seperti
seperti itu. Dan juga mereka harus jadi pelopor, jangan malu gabung koperasi. Sekarang koperasi bukan lagi tempat orang tua duduk-duduk, sekarang koperasi bisa jadi ruang belajar bisnis yang nyata. Jadi bisa dibilang koperasi ini bukan cuma program dari pemerintah, tapi juga ruang belajar dan berinovasi bagi semua kalangan, terutama yang ada di desa-desa. Betul. Luar biasa sekali. Ternyata Koperasi Merah Putih ini bukan cuma di soal ekonomi aja, tapi juga soal harapan, kebersamaan, dan kemandirian desa. Makasih banget ya Mas Eko dan Kak Farid Ya, sama-sama. telah berbagi waktu untuk membahas tentang Koperasi Merah Putih ini. Buat kamu yang sekiranya mau pengen gabung ke Koperasi Merah Putih, yuk mulai ambil bagian, entah jadi anggota, penggerak, atau penyabar. Semangat koperasi di lingkunganmu, terutama di desa-desa. Aku Oji, terus ini Pak Eko. Saya Pak Eko. Saya Farid. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Ya.